Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang fokus memandang ke atas langit. Orang-orang di sekitarnya lari ketakutan terbirit-birit. Terlihat ribuan benda tajam berjatuhan bagaikan hujan. Itulah awal dari sebuah bencana yang tak akan terlupakan, yang memakan ribuan korban di seluruh perkotaan. Dengan tatapan kosong, anak kecil itu bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang menghukum umat manusia? Info guys, pembukaan dari komiknya sampai sini. Kita tidak diberitahu bagaimana anak itu bisa selamat. Apakah diselamatkan atau memang ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, scene memperlihatkan bentangan hutan yang indah dan langit yang cerah. Terlihat di sana ada seorang pemuda yang bekerja sebagai kameramen dan ia sedang menyoroti seorang hunter bernama Yo Ilham. Lalu ia berkata pada Yo Ilham bahwa siaran live-nya sudah dimulai. Kemudian Yo Ilham pun menyapa para penontonnya sembari mengenalkan diri. Yo guys, senang bisa melihat kalian hari ini. Aku Yo Ilham. Di live kali ini kita akan ditemani sama bintang tamu spesial. Dan terlihat bintang tamu itu ternyata seorang wanita. Dengan senyum ramah ia menyapa penontonnya juga. Terlihat beberapa komentar dari penonton mengenali wanita itu yang bernama Haniwal. Yo Ilham berkata, bukankah ini siaran langsung MS pertamamu? Haniwal pun mengiyakan dan mengatakan bahwa dirinya agak gugup. Lalu kita dijelaskan asal mula munculnya monster dan hunter. 10 tahun yang lalu, pada saat bencana yang tak terelakkan itu, setelah benda-benda tajam itu berjatuhan, monster-monster mulai bermunculan. Kota-kota yang dilalui monster itu dihancurkan. Ketika manusia merasa inilah akhir dari mereka, sebuah keajaiban pun tiba. Orang-orang yang memiliki kemampuan bermunculan, dan pada akhirnya mereka berhasil mengembalikan keadaan. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan mulai menciptakan sebuah organisasi yang disebut dengan MS Hunter untuk mengumpulkan orang-orang yang terbangkitkan dengan kemampuan khusus, lalu melatih mereka agar dapat menggunakan kemampuannya dengan benar dan juga dapat melindungi orang-orang yang tidak terbangkitkan. Orang yang tidak terbangkitkan, mereka hanya bisa menyaksikan para hunter berburu melalui siaran langsung, dan mereka juga merasa puas dengan itu karena dengan adanya para hunter mereka merasa terlindungi dari bahaya. Oleh karena itu mereka hanya dapat mendukung mereka. Orang-orang yang terbangkitkan akan memiliki peluang untuk mengubah hidup dan reputasinya. Mereka akan terkenal dan kaya. Akan tetapi tidak semua yang terbangkitkan dapat mengubah hidupnya. Itu semua tergantung pada usaha dan upaya yang mereka kerahkan dengan kemampuannya. Salah satunya yaitu Yo Ilham. Ia hanya streamer hunter biasa. Walaupun dirinya terbangkitkan, akan tetapi reputasinya biasa-biasa saja. Ia berkata bahwa setelah dirinya mengalahkan monster, dirinya akan mempersilahkan Haniwal untuk mempertunjukkan tarian panas dan meminta penonton untuk selalu standby. Mendengar itu, si kameramen cukup terkejut. Ia bergumam bahwa Yo Ilham benar-benar melakukan apapun untuk tetap menjaga penontonnya. Kemudian Yo Ilham menunjukkan monster yang akan dia lawan kali ini. Monster itu bernama Eni Simian, berada di tingkat bintang 1. Terlihat monster itu sedang tertidur tepat di dekat pohon yang hancur. Melihat itu, si kameramen sangat terkejut. Sembari fokus menyoroti Yo Ilham dengan kameranya, ia bergumam, di sekitar sini tidak ada hunter lain. Apa ini akan baik-baik saja ya? Sedangkan Haniwal warga biasa. Lalu Yo Ilham bertanya pada penontonnya, ada berapa banyak hunter menengah di Korea yang dapat melawan monster bintang 1 secara solo? Pertanyaan itu pun dijawab oleh Haniwal. Ia mengatakan bahwa ada 86 hunter. Mendengar itu, Yo Ilham menyeringai dengan angkuh. Ia menegaskan bahwa jumlah itu akan berubah hari ini.
Sebelum memulai pemburuannya, Haniul menyemangati Yo Il-am sembari menghadap ke arah kamera. Lalu mereka pun berjalan menuju monster itu. Melihat itu, si kameramen bergumam, dia akan melawan monster itu tanpa bantuan hunter lain. Yang benar saja, melihat si kameramen tidak mengikutinya, Yo Il-am berteriak kesal, "Hei jabingan, kenapa diam saja? Cepat ikuti aku." Si kameramen pun menjawab, "Tuan Il-am, kurasa pemburuan ini sedikit berlebihan." Mendengar itu, Yo Il-am mendecih. Dengan mengerutkan keningnya, ia meminta si kameramen untuk menjelaskan. Si kameramen pun menjelaskan bahwa Yo Il-am kekurangan senjata untuk bertarung tanpa perlindungan hunter yang lain, dan area di sekitar sini sangatlah datar dan akan membuatnya kesulitan untuk menghindar dari pandangan monster itu. "Apa kau benar-benar sudah merencanakan ini dengan matang? Apa kau benar-benar sedang tidak dalam keadaan mabuk?" Mendengar itu, Yo Il-am tidak terima dinasehati. Dengan tatapan yang tajam, ia berkata, "Diamlah jabingan, apa kau tahu apa yang kau katakan?" Melihat itu, si kameramen pun cukup ketakutan. Dalam hatinya ia bergumam, orang ini sangatlah keras kepala. Memecahkan ketegangan di antara mereka, Haniul mengatakan bahwa Yo Il-am lebih dari mampu untuk mengalahkan monster itu sendirian. Mendengar itu, Yo Il-am semakin angkuh. Ia menimpali bahwa Haniul tahu semuanya seperti yang ia harapkan. Akan tetapi si kameramen tetap mempertahankan pendiriannya. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah ide yang bagus. Dengan menyeringai lebar sembari mengeluarkan kekuatannya, Yo Il-am berkata, "Lihatlah Gangsik, inilah bakat yang hanya bisa kau impikan." Info guys, karena nama si kameramen sudah dikasih tahu, kedepannya kita akan menggunakan namanya Chow Gangsik, dan dia juga MC di cerita ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Terlihat Yo Il-am pun menembakkan kekuatannya tepat ke arah monster itu berada. Dum, ledakan besar pun terjadi di tempat monster itu berada. Haniul berteriak-teriak melihat itu, sedangkan Gangsik hanya bengong saja. Lalu Yo Il-am berbalik dan meminta pendapat pada para penontonnya mengenai aksinya tadi, dan juga ia meminta penontonnya untuk memberinya donasi besar setelah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tanpa mereka berdua sadari, monster itu masihlah hidup. Terlihat monster itu sudah berada tepat di atas mereka. Gangsik yang melihatnya sangatlah panik. Ia berteriak meminta Yo Il-am untuk melihat ke atas. Beruntungnya sebelum serangan monster itu mendarat, Yo Il-am sempat menoleh sehingga ia dapat menghindarinya sembari mendorong Haniul. Jedung. Dengan panik dan badan yang gemetaran, Haniul meminta Yo Il-am untuk melakukan sesuatu. Beberapa penonton pun menertawakan mereka karena kecerobohannya sendiri. Yo Il-am pun berlari ketakutan sembari menyenggol Haniul. Tanpa disadari, monster itu menyerang pada Haniul saat ia meminta bantuan, sehingga tubuh Haniul pun terpental dan membentur tanah beberapa kali. Melihat itu, mereka berdua sangat terkejut. Monster itu pun menargetkan dan mengejar Yo Il-am. Sembari berlari ke arah Gangsik, Yo Il-am meminta Gangsik untuk mengalihkan perhatiannya. "Dasar pengecut, kemana kau akan pergi?" tanya Gangsik. Penonton pun meminta Gangsik untuk lari juga. Yo Il-am menjawab, "Kau harus bersyukur bisa berguna di skenario ini. Lebih baik hunter sepertiku yang selamat dibandingkan kuli sepertimu." Tak lama Yo Il-am pun naik ke dalam mobilnya lalu pergi begitu saja. "Dasar jabingan, alasan seperti apa itu?" ujar Gangsik dengan kesal. Tanpa Gangsik sadari, monster itu sudah tepat berada di atasnya. Menyadari itu, Gangsik sangat terkejut. Di detik-detik kepanikannya itu, ia mengingat nasihat ayahnya sewaktu ia masih kecil. Ayahnya mengatakan bahwa dewa senantiasa mengawasi dan melindungimu. Dengan muka polos, ia menimpali. Benarkah? Beruntungnya serangan monster itu berhasil Gangsik hindari dengan melemparkan diri ke depan. "Apa yang dewa lakukan sekarang?" gumam Gangsik bertanya-tanya.
Aku mendengar jika sebelum mati seseorang itu akan mengingat masa lalunya. Tapi kenapa aku mengalaminya saat ini? Apa ini akhir dari hidupku? Di saat monster itu memberikan serangannya lagi, Gangsik bergumam, "Ayah, tidak ada eksistensi layaknya dewa di dunia ini." Sebelum serangan itu mendarat ke arah Gangsik, notifikasi muncul. Jumlah penonton 1 dan jedung. Secara mengejutkan, Gangsik dapat menghindarinya. Saat mendarat, Gangsik dibuat bingung karenanya. Apa yang barusan terjadi? Kenapa aku bisa bergerak seperti itu? Dan apa yang muncul sebelumnya? Gumam Gangsik sembari memperhatikan tangannya yang bercahaya. Dan ia dibuat terkejut lagi tatkala notifikasi itu muncul lagi. Dewa merasa pusing. Tanpa Gangsik sadari, monster itu memberikan serangan ke arahnya. Slash! Akan tetapi secara mengejutkan, serangan itu hanya mengenai siluet bayangan dari Gangsik, sehingga monster itu pun kebingungan melihat targetnya menghilang. Terlihat Gangsik sudah berada di balik batang pohon tepat di belakang monster itu berada. Sembari memperhatikan monster itu, ia bergumam, "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Andai saja aku terkena serangannya itu tadi, aku pasti berakhir." Lalu notifikasi muncul lagi. Dewa menyiapkan popcorn. Melihat itu, Gangsik dibuat bertanya-tanya. Dewa makan popcorn? Yang benar saja. Apa dia hanya menonton orang yang sedang kesulitan? Lalu Gangsik menoleh pada tas yang ia bawa, berharap ada benda yang berguna untuk melawan monster itu. Terlihat saat Gangsik membukanya, terdapat 4 buah tombak dan 1 sekop. Memangnya tadi ada benda-benda ini di tasku? Ternyata jabingan itu punya sisi baik juga rupanya. Lalu Gangsik memanggil monster itu sembari melemparkan tombaknya. Tetapi monster itu berhasil menangkisnya. Kemudian Gangsik melompat dan jenteng. Dengan sepenuh tenaga ia mengayunkan sekop itu tepat ke arah kelapa monster itu. Akan tetapi serangan itu tidak berdampak. Yang ada monster itu semakin marah karenanya. Terlihat kini monster itu mengangkat bongkahan batu dan lalu melemparkannya ke arah Gangsik. Beruntungnya Gangsik bisa menghindarinya. Aku tahu itu, pilihanku hanya satu. Karena aku tahu aku tak punya kekuatan super, maka aku berlatih dengan keras. Aku berlatih setiap hari untuk bertahan hidup. Dan aku juga selalu mempelajari strategi berburu para hunter. Di saat berlari dikejar monster itu, notifikasi muncul. Dewa menyemangatimu. Wah, apa yang kau maksud menyemangatiku? Dasar jabingan. Merasa tidak ada pilihan, ia mencoba bertaruh. Ia pun bertekad untuk mengalahkan monster itu. Aku tak punya waktu untuk menghiraukannya. Kalau aku yang tak punya kekuatan apapun bertekad mengalahkan monster itu, aku hanya punya satu kesempatan. Lalu Gangsik pun berbalik dan menantang monster itu. Majulah ke sini. Aku akan menghadapimu, dasar jabingan. Monster itu pun menyerangnya dan jedung. Gangsik pun berhasil menghindarinya dengan lompat ke samping monster itu. Dengan tombak di tangannya, ia mencoba menusuk lubang pembuangan. Satu-satunya bagian yang bisa kulukai dengan kekuatanku, gumam Gangsik. Dan seleb, monster itu pun meraung seketika. Lalu monster itu pun menyerang balik. Beruntungnya dengan sigap Gangsik menusukkan tombaknya sebelum monster itu menyerang. Beberapa tusukan ia lontarkan dan pada akhirnya ia berhasil mengalahkan monster itu tanpa Gangsik sadari bahwa kameranya masih menyala dan masih merekam. Terlihat para penonton pun dibuat sangat terkejut saat melihatnya. Gangsik pun terbaring lemas dengan napas yang tersenggal-senggal. Saat berbaring itu notifikasi bermunculan. Dewa merasa puas. Dewa memanggil temannya. Dewa sedang mengintip. Jumlah penonton 2. Dewa tak sabar memperkenalkan dirinya sembari tertawa. Jumlah penonton 3. Melihat itu Gangsik sangat terkejut tak percaya. Apa Dewa ada banyak? Gumam Gangsik. Di tempat lain terlihat seseorang yang sedang menyaksikan siaran langsung itu. Ia sangat terkejut tatkala melihat si kameramen yang berhasil mengalahkan monster Eni Simian. Lalu orang itu memanggil temannya dan terlihat temannya pun sama kagetnya.
Salah satu dari mereka meminta link dari siaran langsung itu untuk membagikannya ke media sosial. Ia yakin bahwa ini akan viral. Kembali ke sisi Gangsik, ia dibuat sangat terkejut tatkala melihat layar kameranya. Ia baru menyadari bahwa semua hal yang terjadi padanya terekam secara siaran langsung. Ia cukup terkejut melihat reaksi dari para penontonnya, dan ia juga tak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan banyak penonton dan bahkan 3 kali lebih banyak dari biasanya. Sembari menatap layar sistem di atasnya, ia bergumam, "Ini tak masuk akal, apa mereka menonton manusia layaknya berita? Aku merasakan kekuatanku meningkat seiring bertambahnya jumlah penonton dari Dewa." Ia pun cukup bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang. Lalu ia mencoba mengakhiri siaran langsungnya. "Hei penonton, apa kalian melihat semuanya?" Terlihat para penonton pun memuji aksinya saat melawan monster itu. Dan salah satu penonton mengatakan bahwa tim penyelamat akan segera tiba. Di saat Gangsik mau menutup siaran langsungnya, ia dibuat terkejut oleh salah satu penonton yang menanyakan kondisi dari Haniwa. Ia pun segera menoleh mencari-cari melihat keadaan Haniwa. Kemudian notifikasi bermunculan. "Dewa memberitahu Anda untuk segera. Dewa memintamu menolongnya." Ia pun menghampiri Haniwa dengan wajah yang muram. Salah satu penonton meminta Gangsik untuk mematikan siaran langsungnya. Notifikasi kembali muncul. Dewa tertegun. Dewa tak sabaran bersemangat. Dewa gugup. Tak lama tim penyelamat pun tiba. Terlihat kru dari tim penyelamat langsung bergegas menghampiri mereka. Ketua tim penyelamat bertanya, "Apa kau Chow Gangsik? Syukurlah kau selamat. Apa kau benar-benar mengalahkan monster itu sendirian?" Gangsik pun mengiyakan dan mengatakan bahwa dirinya hanya beruntung. Kemudian ketua tim penyelamat itu meminta bantuan Gangsik untuk mendokumentasikan proses penyelamatannya. Gangsik pun mengiyakan. "Halo semua, tim penyelamat telah datang. Sebagai mantan kameramen, aku akan melanjutkan siarannya." Terlihat beberapa tim penyelamat menghampiri monster itu. Dikatakan bahwa monster itu masih hidup dan dapat memulihkan diri selama kristal yang ada pada monster itu belum dikeluarkan. Kristal itu dikenal dengan sebutan core. Kristal itu adalah sebuah material yang menyokong kekuatan sehingga hewan dan makhluk hidup lainnya dapat berevolusi. Di tempat Haniwa berada, beberapa tim penyelamat membawa sebuah kapsul darurat untuk memindahkan Haniwa. Tak lama Gangsik pun dikejutkan dengan sebuah teriakan yang berasal dari arah Haniwa berada. Terlihat salah satu tim penyelamat terkapar. Sebuah cairan berwarna ungu keluar dari dalam tubuh Haniwa dan kemudian membentuk sesosok monster yang menyeramkan. Monster itu bernama Undertalk, berada di tingkat bintang 1.